Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin 3 Oktober 2022 kita kembali akan menikmati renungan awal minggu, renungan di awal hari yang baru. Dan hari ini kita akan mendengarkan renungan disampaikan oleh Ibu Rohani, Ibu Pendeta Helena Elizabeth Rina Elias. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, kami bersyukur isi hatimu Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Urapi dan berkati kami, layakan kami, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan, kita berjumpa kembali yang sudah cukup lama ya, sekian lama kita tidak bersekutu. Firman Tuhan pada siang hari ini akan saya ambil dari Matius 21 ayat 12 dan 13 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Matius 21 ayat 12 dan 13. Amin. Dan sudah menemukan katakan amin. Amin. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, di dalam cerita firman Tuhan ini menceritakan perjalanan pelayanan Yesus ya sampai ke Yerusalem, sehingga dia mengambil kesempatan untuk mengambil waktu masuk ke bait Allah ya. Tetapi waktu dia masuk ke bait Allah, ternyata di dalam bait Allah dia menjumpai banyak orang-orang yang memasang meja-meja penukar uang, menjual burung-burung merpati ya, sehingga secara manusia Tuhan kecewa ya, sehingga dia berkata kepada mereka dalam ayat 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi saudara dan saya adalah rumah doa, di mana kita masing-masing mempunyai kehidupan doa ya. Saya percaya kita mempunyai jam doa. Mungkin saudara jam doa saudara pada tengah malam, siang hari. Kalau saya jam 6 sore itu jam doa saya. Nah, kita masing-masing punya kehidupan doa, makanya disebut rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun ya. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun ini adalah penyamun atau perampok ya, penodong atau mungkin pencuri. Di rumahnya dia akan memelihara atau menaruh barang-barang curiannya ya, sebagai seorang penyamun. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita dan di dalam hati kita, jangan sekali-kali kita menyimpan kepahitan ya, mungkin sakit hati, kecewa kepada orang lain, kecewa kepada keluarga, atau mungkin menyimpan dendam. Nah, itu yang dikatakan menjadi sarang penyamun ya. Jadi Tuhan mau hidup kita ini bersih ya, bersih, tidak menyimpan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita sakit hati kepada seseorang, seringkali kita simpan, lalu kita berkata, saya udah mengampuni ya. Tapi Tuhan mau bahwa kita harus mengampuni dan melupakan. Banyak orang berkata, mulutnya itu apa yang ada di dalam hati ya, itu keluar dari mulut, mengatakan bahwa saya udah melupakan ya, udah mengampuni, tetapi seringkali kita tidak bisa melupakan, bahkan bisa sampai tersimpan bertahun-tahun ya saudara, untuk tidak dilepaskan. Karena apa? Karena kita kecewa, mungkin kita sakit, lalu mungkin suatu saat kita ingat orang itu, atau kita lihat dengan orang itu, kita berjumpa dengan orang itu, maka sakit hati itu masih ada di dalam diri kita. Nah, itu yang dikatakan sarang penyamun, yaitu hal-hal yang
Tuhan tidak inginkan itu, Tuhan mau itu dilepaskan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ya firman Tuhan katakan bahwa kita ini ada di dalam Yohanes 8 ayat 36. Ada yang bantu saya membacakan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, amin. Jadi kita ini sudah dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Sehingga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini kita telah dimerdekakan dari dosa dan penyakit, ya. Amen. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, ya. Kita sudah diampuni dosa kita. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita mengakui, Tuhan akan ampuni. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni. Jadi kita sudah dimerdekakan, ya, dari dosa dan juga dikatakan dari penyakit, ya. Mungkin penyakit seperti apa? Saya udah lanjut usia, udah 70, mau masuk 74, ya. Ada rasa kelemahan-kelemahan dalam tubuh saya, seperti mungkin seringkali kerja apa-apa nggak bisa cepat gitu. Kalau masak di dapur kayaknya lama gitu, sampai saya sendiri capek gitu ya. Kalau udah selesai gitu, aduh jam 12 siang udah selesai ya. Masak itu dari pagi mungkin setengah 9, jam 8 saya udah mulai masak. Ntar jam 12 itu udah selesai. Setelah itu capek, lalu nanti Bapak Rohani bilang, makan mak, nanti ketiduran, katanya makan. Habis makan udah akhirnya tidur ya, karena saking capeknya. Lalu merasa di dalam tubuh ini ada pegel-pegel, mungkin ya badannya pada sakit, lututnya ini yang jadi masalah saya, lututnya sakit, ya. Nah sudah lansia tuh banyak yang dirasa, sampai Bapak Rohani bilang, iya ya kalau udah tua sakit aja kerasa ya, apalagi kaya kerasa. Seringkali dia bercanda begitu, ya. Saudara, kita bersyukur bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, ya, oleh bilur-bilurnya. Firman Tuhan katakan kita sudah disembuhkan, ya. Nah setelah kita dimerdekakan, ya, apa yang harus kita lakukan, yaitu untuk kita saling melayani. Di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi tugas kita setelah kita dimerdekakan dari dosa dan penyakit, yaitu kita punya tugas untuk melayani dengan kasih, ya. Jadi kalau pengalaman saya waktu saya mengalami kasih mula-mula, baru mengalami kasih mula-mula tuh semangat gitu ya, kemana-mana gitu, bersaksi gitu, nggak pandang siapa gitu. Saya tuh orangnya memang kadang-kadang berani, saya katakan saya berani bersaksi, ketemu siapa aja saya bersaksi gitu, tukang becak kayak apa gitu. Jemaat dulu kan, jemaat mula-mula juga banyak yang orang-orang pedagang di pasar. Nah itu kalau saya belanja gitu, gitu jalan kaki dari rumah, dari Wisma Kusuma Indah itu ke pasar. Nah di situ saya akan bersaksi, dari tukang cabai itu kan sayur itu saya bersaksi, dan banyak yang dimenangkan gitu. Sampai ada yang jualan apa tuh singkong ya sama ubi, saya bersaksi. Terus dia kepengen gitu dagangannya, mau ada lagi yang lain apa ya Bu Wisnu gitu. Nah itu saya ajarin bikin peyem. Saya kan orang dari Bandung, tapi saya tuh orangnya senang bertani. Jadi kalau dia nyambut singkong, dia akan bikin tape itu berkilo-kilo, mungkin bisa 100 kilo bisa. Karena papi saya seorang tentara ya waktu itu, dari kavaleri itu bisa satu asrama itu kebagian gitu. Jadi dari situ juga saya belajar sampai ke cucu saya sekarang yang di Sukabumi,
juga pernah dia minta mak belajar bikin puyem gitu. Akhirnya saya ajarin dia bikin puyem dan bisa gitu. Nah jemaat saya tuh saya suruh dia bikin puyem, nah akhirnya dia usaha bisa bertambah. Nah Tuhan menghendaki bahwa kita itu melayani. Tugas kita setelah kita diselamatkan, setelah kita dibebaskan dari dosa dan penyakit, kita diharuskan melayani, tetapi melayani dengan kasih ya. Mungkin udah tambah usia gitu ya, kadang-kadang saya pernah pengalaman saya berapa hari yang lalu saya pergi ke dokter tulang, itu saya duduk di antara pasien-pasien gitu, terus saya berpikir ada apa ya yang hilang dalam hidup saya gitu ya, saya berpikir. Terus kayak Tuhan bilang, kamu kan gak pernah bersaksi sekarang. Iya Tuhan gitu ya, karena mungkin udah tambah usia jadi udah gak kayak dulu semangat gitu ya, semangat 45. Akhirnya oh ya Tuhan, berikanlah saya kesempatan untuk bisa bersaksi. Jadi saya merasa ditegur hari itu ya. Karena apa? Karena saya udah lama gak pernah bersaksi. Karena ya tadi saya katakan kadang-kadang keluarga saya, suami saya suka takut sendiri katanya kalau lihat mama itu terlalu berani bersaksi, mak hati-hati katanya gitu ya. Tapi nggak pernah ya saya alami ya, saya bersyukur. Mungkin saya ketemu pernah, mungkin kayak saya dulu pernah pergi ke Bandung naik bemo ketemu anak yang narkoba yang badannya disiletin gitu ya, pada lupa itu saya bersaksi ternyata dia dari keluarga Kristen gitu. Terus lalu saya bikin ketemu anak mahasiswi waktu saya perjalanan lagi ke Bandung itu ketemu dengan anak-anak mahasiswi dulu di sebelah saya, itu saya bersaksi ya. Mungkin dia cerita tentang sekolahnya ya, tentang kuliahnya jurusan apa gitu. Nah di situ saya suka minta maaf Tuhan kasih saya hikmat untuk mengatur firman Allah. Nah itu saya lakukan ya. Nah jadi kita diberikan tugas ya untuk menjadi saksinya, tetapi kita harus melayani dengan kasih ya, bukan dengan keakuan kita, bukan dengan kekerasan, bukan dengan memaksa, tapi Tuhan mau kita melayani dengan kasih ya, karena Kristus datang ke dunia ini juga oleh karena kasihnya ya. Jadi kita bisa memenangkan jiwa, mereka bisa tertarik. Yang pertama memang firman yang diberitakan, yang kedua juga karena kita melayani dengan kasih ya. Mungkin kita sebagai pemimpin dalam satu perusahaan yang kita bisa bersaksi kepada bawahan kita ya, mungkin kita ada di satu kelompok anak-anak muda, kita juga bisa bersaksi. Jadi banyak cara Tuhan akan memberikan kita cara untuk bersaksi. Itu yang sudah menjadi pengalaman saya. Yang penting sekarang kita membuka hati, punya kerinduan untuk melayani Tuhan ya dimanapun kita berada. Jangan kita berpikir, aduh saya nggak hafal firman Tuhan, dimulainya dari apa firmannya, bagaimana? Jangan. Yang penting membuka hati, itu pengalaman saya. Nah di situ nanti kita bisa bersaksi. Kita tidak bisa tiba-tiba kita berkata firman Tuhan berkata begini-begini, bertobat. Tidak, tapi justru nanti dengan pelayanan kasih Kristus itu kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Jadi mari hati kita yang dipenuhi dengan kasih Kristus, bukan menjadi sarang penyamun ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sepakat bersama-sama, kami buka hari yang baru, kami buka kunci kegiatan kami, kunci aktivitas kami, bahkan kunci berkat kami untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk pekan ini, dalam nama Yesus. Dan akhirnya kasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan